Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita menyelami sesuatu yang sangat personal ya. Hmm, Sesuatu yang bisa terasa begitu melegakan, tapi sekaligus wah luar biasa sulit. Memaafkan. hmm, Bukan cuma memaafkan orang lain yang mungkin menyakiti Anda, tapi juga, dan ini nih seringkali medan pertempurannya lebih berat, memaafkan diri sendiri. iya, betul. Tema yang universal banget kayaknya ya. Hampir semua orang pernah lah bergulat sama ini. Nah, sumber kita kali ini ada beberapa artikel dari merdeka.com sama Gramedia Blog, itu coba mengurai benang kusut ini. Oke. Mereka lihat manfaatnya apa aja, terus juga coba kasih panduan praktis gitu. Dan itulah misi kita ya untuk Anda hari ini. Kita akan bongkar bareng-bareng. Kenapa sih memaafkan itu rasanya berat sekali? Kadang kayak nggak adil gitu ya. Hmm, Terus apa sebetulnya hadiah di baliknya? Kalau kata sumber-sumber tadi. Dan yang paling penting nih, gimana langkah konkretnya? Terutama pas kita berhadapan sama kesalahan diri sendiri. Mungkin Anda pernah di posisi itu kan? Nahan sakit hati atau marah terus mikir, ngapain sih maafin? Nah, mari kita lihat lebih dalam deh. iya. Perspektif kunci yang diangkat sumber kita itu memang menarik sih. Kita kan cenderung mikir memaafkan itu kayak semacam kebaikan atau hadiah gitu ya buat orang yang salah. Iya, betul. Padahal argumen utamanya itu, tindakan memaafkan itu justru hadiah paling besar buat diri kita sendiri. Oh gitu ya? Iya, ini bukan soal melupakan kejadiannya loh ya, atau bikin orang jadi bebas dari konsekuensi perbuatannya. Sama sekali bukan. Ini lebih tentang mutusin rantai emosi negatif kayak amarah, dendam, sakit hati yang ngikat kita ke masa lalu. Biar kita bisa benar-benar melangkah maju. Oke, oke. Melepaskan ikatan itu ya? Nah, itu dia. Dan kita akan lihat nanti, dampaknya ini bukan cuma soal perasaan lega aja, tapi juga kerasa sampai ke fisik loh. Wah, menarik tuh. Oke, mari kita mulai dari yang sering jadi hambatan pertama ya, memaafkan orang lain. Rasanya emang sering nggak adil sih, apalagi kalau katakanlah pihak sananya nggak merasa bersalah atau malah nggak minta maaf sama sekali. Banget. Sumber dari merdeka.com pun mengakui kalau perasaan kayak gitu tuh wajah banget. Tapi kalau gitu, kenapa kita perlu repot-repot maafin? Tadi Anda bilang ada dampak fisik, ini yang menarik nih. Iya, ini salah satu temuan yang cukup mengejutkan ya dari artikel merdeka.com itu. Mereka paparin beberapa manfaat fisik yang signifikan. Salah satunya ini, menurunkan tekanan darah. Oh ya, kok bisa? Logikanya sederhana tapi kuat. Kalau kita terus-terusan memendam amarah atau cemas soal kejadian masa lalu, sistem tubuh kita itu kayak dalam mode siaga terus. Nah, melepaskan beban itu lewat pemaafan, itu bantu detak jantung lebih stabil, dan tekanan darah pun cenderung turun. Tubuh kita jadi lebih, apa ya bilangnya, koheren, lebih selaras gitu. Koheren. Jadi bukan cuma perasaan lega doang ya, tapi secara fisiologis badan kita ikut merespon positif gitu. Nggak lagi dalam mode perang terus-menerus. Persis, itu dia. Dan ini nyambung juga ke manfaat kedua, pengurangan stres secara keseluruhan. Memaafkan itu kayak kita stop muter ulang film negatif di kepala kita yang tanpa sadar tuh terus mancing respon stres di badan. Masuk akal. Terus manfaat ketiga, yang ini kerasa banget di interaksi sosial kita, itu berkurangnya rasa permusuhan. Secara dasar kan, memaafkan itu proses ngelepasin keinginan buat balas dendam atau pengen lihat orang lain susah gitu. Nah ini bisa kelihatan di hal kecil, misalnya jadi nggak gampang kesulut emosi di jalan raya gitu. Iya, iya. Energi yang tadinya habis buat marah-marah atau berdendam jadi bisa dialihin ya. Berarti ini juga bikin kita jadi lebih bisa ngatur emosi dong. Tepat sekali. Itu poin keempat, keterampilan manajemen kemarahan yang lebih baik. Jadi, pas beban emosional masa lalu itu berkurang, kita tuh kayak punya ruang mental lebih banyak buat ngerespon situasi sulit dengan lebih tenang. Mungkin jadi bisa tarik nafas dulu sebelum reaksi, nggak langsung meledak. Oke, oke. Lebih ada jeda gitu ya. Betul. Dan terakhir, ini balik lagi ke poin awal tadi. Detak jantung yang lebih rendah dan stabil, hati kita secara harfiah jadi lebih tenang karena kita sadar milih buat nggak lagi megang arat-arat rasa sakit itu. Wah, ini benar-benar nunjukin ya betapa nyatunya pikiran sama tubuh kita. Satu keputusan mental buat maafin, efeknya bisa diukur secara fisik. Keren. Nah, selain fisik, gimana sama kesehatan mental? Artikel merdeka.com kayaknya tadi nyebut soal resiko masalah lain kayak kecanduan atau depresi gitu ya. Betul banget. Koneksinya ke kesehatan mental juga kuat sekali. Sumber itu nyorotin beberapa hal. Misalnya nih, resiko penyalahgunaan alkohol atau zat lain bisa berkurang. Oh gitu.
Logikanya, seringkali orang pakai zat adiktif itu kan buat cara matiin rasa atau lari dari sakit emosional ya. Nah, pas kita berani hadapi dan lepasin rasa sakit itu lewat pemaafan, kebutuhan buat pelarian macam itu bisa berkurang. Bahkan, artikel itu nyebut kita bisa nemuin hadiah atau pelajaran berharga dari pengalaman sulit itu. Menemukan hadiah dari luka, wah itu pergeseran cara pandang yang kuat banget ya. Bukan sekedar ngelupain, tapi justru ngambil sesuatu yang berharga dari situ. Dan itu nyambung juga ke temuan lain, lebih sedikit gejala depresi. Proses memaafkan itu ya memang sulit sih, tapi bisa bawa penyembuhan dan rasa damai yang akhirnya bisa gantiin perasaan hampa atau putus asa yang sering ada di depresi. Fokusnya jadi bukan lagi ke masa lalu, tapi ke pertumbuhan dan kasih sayang. Hal yang sama berlaku buat lebih sedikit gejala kecemasan. Kecemasan ya? Iya, kecemasan kan sering dipicu sama rasa bersalah yang dipendam atau takut sama konsekuensi kesalahan di masa lalu. Nah, ngelepasin beban itu, terutama lewat memaafkan diri sendiri, yang nanti kita bahas lebih dalam, itu bantu kita merasa lebih aman dan damai sama diri sendiri. Tadi ada satu lagi deh, soal pengurangan rasa sakit kronis. Gimana ceritanya pemaafan bisa nyambung ke situ? Nah, ini balik lagi ke hubungan pikiran tubuh yang erat tadi. Artikel itu bilang, banyak kasus sakit fisik kronis yang nggak jelas penyebab medisnya, ternyata akarnya dari stres psikologis atau trauma emosional yang belum beres. Jadi kayak terpendam gitu ya? Benar. Jadi proses penyembuhan psikologis lewat pemaafan dengan ngelepasin beban emosional jangka panjang itu bisa secara nggak langsung ngaruh ke berurangnya intensitas sakit fisik kronis. Tubuh kita nggak lagi teriak karena stres yang dipendam itu. Dan diri kita sendiri dari beban yang rugiin kesehatan fisik dan mental kita. Nah sekarang, ayo kita masuk ke area yang mungkin lebih rumit ya buat sebagian dari kita. Memaafkan diri sendiri. Sumber dari Grapedia Blog banyak banget nih bahas ini. Anda pasti pernah kan malam-malam mau tidur, tiba-tiba keingat ucapan ceroboh bertahun-tahun lalu. Atau keputusan salah yang dampaknya masih kerasa. Atau sekedar momen memalukan yang bikin pengen hilang aja gitu. Haha, iya banget. Rasa kesel, malu, atau nyalahin diri sendiri ini ternyata dampaknya bisa dalam banget loh. Ya, memaafkan diri sendiri ini seringkali jadi tantangan yang unik ya. Anehnya, kadang kita lebih gampang loh kasihan sama orang lain daripada sama diri sendiri. Nah itu dia, kenapa ya? Entahlah. Tapi, seperti ditekankan di artikel Gramedia, ini krusial banget. Kenapa? Pertama, alasan paling dasar, biar kita bisa terbebas dari rasa sebal dan penyesalan yang terus menghantui. Bayangin deh leganya bisa hidup tanpa terus-terusan ngerasa bersalah atau ngeritik diri sendiri soal apa yang udah terjadi. Pikiran jadi lebih tenang kan? Nggak ada suara berisik konstan dari masa lalu. Jadi kita bisa lebih hadir, lebih bahagia di masa kini. Ini fondasi kesehatan mental banget. Lepas dari penjara masa lalu yang kita bikin sendiri ya. Tapi apa ini nggak berisiko bikin kita jadi nganggep remeh kesalahan gitu? Nah, itu kekhawatiran yang valid. Dan sumber Gramedia juga nyinggung itu kok. Poin pentingnya gini, memaafkan diri sendiri itu bukan berarti nyangkal kesalahan, ngabaikan dampak, atau lari dari tanggung jawab. Justru sebaliknya, ini tentang mengakui kemanusiaan kita sepenuhnya. Ngakuin kalau, ya, kita salah, kita nggak sempurna, dan itu normal sebagai manusia. Oke. Tapi, di saat yang sama, kita juga ngakuin kapasitas kita buat belajar, buat tumbuh, dan buat jadi lebih baik. Jadi ini bukan pembenaran, tapi penerimaan yang justru buka jalan buat perbaikan. Penerimaan sebagai langkah pertama menuju perubahan ya. Oke. Itu ngejelasin aspek tanggung jawabnya. Terus apalagi manfaatnya selain lega secara batin? Masa lalu, bahkan bagian yang sulit, tanpa rasa pahit yang dalam, tapi dengan penerimaan dan mungkin senyum tulus gitu ya atas pelajaran yang didapat. Nah, ini bakal kelihatan keluar. Menarik. Ini juga jadi motivasi internal buat terus perbaiki diri. Terus, proses ini juga bikin kita lebih paham arti memaafkan secara mendalam. Yang ironisnya, malah bikin kita gampang maafin orang lain. Oh ya, kok bisa gitu? Ya, karena pas kita udah ngerasain sendiri betapa sulit dan leganya proses maafin diri, kita jadi lebih punya empati gitu loh sama kesalahan orang lain. Ini secara langsung ningkatin kualitas hubungan kita. Oh, jadi kayak ngelatih otot empati dan pemaafan gitu ya? Yang bisa kita pakai juga pas interaksi sama orang lain? Bisa dibilang gitu ya. Dan ini nyambung ke manfaat-manfaat lain yang lebih luas yang juga dibahas sumber kita.
Memulihkan dan menjaga kesehatan mental secara umum dengan ngurangin stres, cemas, dan potensi depresi akibat self-talk negatif. Self-talk negatif ya. Iya, ini juga secara aktif mendorong pertumbuhan pribadi, karena kita jadi lihat kesalahan itu sebagai data, sebagai umpan balik buat belajar, bukan sebagai hukuman permanen. Oke. Hasilnya adalah peningkatan kesejahteraan emosional. Kita ngerasa lebih damai, bahagia, dan bisa nyambung sama orang lain secara lebih otentik. Hubungan kita pun cenderung jadi lebih kuat karena kita lebih terbuka dan penuh kasih, baik ke diri sendiri maupun orang lain. Kita juga jadi lebih tangguh dalam menghadapi tantangan hidup karena fondasi mental kita lebih kokoh. Dan akhirnya, kita bisa jadi contoh positif, menginspirasi orang lain buat juga memperlakukan diri mereka lebih baik. Wah, rangkaian manfaatnya ternyata luas banget ya, dari dalam diri sampai keluar. Nah, ini nih pertanyaan pentingnya. Gimana caranya? Teorinya sih oke, penting, tapi langkah praktisnya ini yang seringkali bikin bingung. Gimana kita mulai praktekin maafin diri sendiri ini? Sumber-sumber dari Gramedia tadi kan nawarin panduan ya. Iya, memang ini proses ya. Bukan sulap simsalabim langsung jadi. Tapi ada langkah-langkah yang bisa bantu ngarahin kita. Berdasarkan rangkuman dari artikel-artikel Gramedia itu, langkah pertama yang seringkali paling butuh keberanian nih adalah sadari dan terimalah kesalahanmu. Akui aja, tanpa ditutup-tutupi bahwa, ya, saya ngelakuin itu. Iya, itu salah. Jangan nyari-nyari pembenaran terus. Hadapi faktanya. Mengakui tanpa tapi. Itu ya fondasinya. Oke, setelah kita berani ngakuin, terus apa? Langkah kedua, kenali dampak emosionalnya pada diri Anda sekarang. Coba identifikasi. Perasaan apa sih yang muncul pas ingat kesalahan itu? Rasa bersalah, malu, nyesal, marah sama diri sendiri. Sadari emosi-emosi ini tanpa ngehakimin. Pahami gimana kejadian di masa lalu itu masih ngaruh ke perasaan Anda sekarang. Oke, menyadari emosinya. Terus, langkah ketiga, kasih ruang buat emosi itu. Izinkan diri Anda ngerasain sedih, nyesel, atau apapun yang muncul, tapi ada batasnya. Jangan biarin diri tenggelam di situ. Ini kayak ngasih waktu luka buat napas sebelum diobati. Ngasih diri jeda buat merenung, lihat situasi dari sudut pandang yang mungkin lebih dewasa. Jadi nggak nyangkal emosi, tapi juga nggak kelamaan berendam di situ ya, nyari seimbangnya gitu ya. Bener, seimbang itu kuncinya. Dan langkah keempat ini penting banget dalam prosesnya. Bicara pada diri sendiri dengan nada kasih sayang atau self-compassion. Jadi, alih-alih pakai bahasa internal yang keras dan ngehakimin, duh bodoh banget sih aku, kenapa aku gitu sih? Coba pakai bahasa yang penuh pengertian, seolah Anda lagi ngehibur teman baik yang bikin salah. Ingatkan diri Anda kalau salah itu bagian dari belajar sebagai manusia. Kasih empati buat diri sendiri. Wah itu, mengganti suara kritisus internal yang kejam dengan suara sahabat yang baik ya. Ini pasti butuh latihan banget kan? Tentu aja, ini latihan terus-menerus. Suara kritis itu sering udah otomatis soalnya. Nah, langkah kelima itu ngubah fokus ke depan. Jadikan penyesalan itu batu loncatan buat belajar dan tumbuh. Tanyain ke diri sendiri, pelajaran apa nih yang bisa aku ambil? Apa yang bakal aku lakuin beda ke depannya? Bikin komitmen nyata buat belajar dari kesalahan itu. Oke, Dan kalau kesalahan Anda nyakitin orang lain, bagian penting dari langkah ini ya mempertimbangkan buat minta maaf secara tulus ke mereka. jadi ngambil tanggung jawab bukan cuma dengan ngakuin, tapi juga dengan niat buat berubah dan memperbaiki kalau bisa ya. Betul sekali. Nah, setelah pelajaran diambil dan niat baik udah ada, langkah keenam adalah secara sadar lepaskan sisa perasaan bersalah atau penyesalan. Coba visualisasikan Anda naruh beban itu, fokusin energi Anda ke tindakan positif di masa kini dan depan. Percaya sama kemampuan Anda buat pulih dan berubah. Melepaskan. Oke. Langkah ketujuh, ini pengingat penting. Memaafkan diri itu proses berkelanjutan, bukan tujuan akhir. Bakal ada hari baik, ada hari buruk. Ini praktek yang nemenin kita seiring kita tumbuh. Mhm. Dan terakhir, langkah ke-8, kalau proses ini rasanya berat banget dihadapi sendirian, jangan ragu cari dukungan. Ngobrol sama orang yang Anda percaya, entah teman, keluarga, atau profesional kesehatan mental. Perspektif dari luar seringkali bantu banget. Makasih udah dijabarin langkah-langkahnya. Poin kalau ini proses, bukan saklar, rasanya penting banget ya buat diingat. Jadi kita nggak perlu ngerasa gagal gitu kalau sesekali masih keingat atau masih ngerasa nggak enak. Kesabaran sama diri sendiri jadi kunci ya berarti. Kesabaran dan kebaikan hati pada diri sendiri itu fundamental banget dalam proses ini. Iya,
Oke, jadi kalau kita rangkum nih perjalanan kita hari ini dari maafin orang lain sampai maafin diri sendiri, pesannya kuat banget ya. Ini bukan sekedar beresin masa lalu, tapi sebuah strategi aktif buat bangun masa depan yang lebih damai, lebih sehat, dan lebih memuaskan gitu ya. Tadi kita udah bahas dampak fisik, mental. Sekarang gimana sama gambaran besarnya, dampaknya ke kehidupan sosial dan kesejahteraan kita secara umum. Artikel merdeka.com tadi sempat nyebut ini juga kan? Benar sekali. Dampaknya itu meluas. Sumber itu nyorotin kalau pas kita ngelepasin beban dendam dan kepahitan, kita secara alami bakal punya kapasitas lebih besar buat membina pertemanan. Energi kita nggak lagi habis sama konflik internal atau eksternal, jadi kita bisa lebih hadir dan positif dalam hubungan. Hubungan lama bisa diperbaiki, hubungan baru bisa tumbuh lebih sehat. Oke. Ini juga berarti hubungan yang lebih sehat secara keseluruhan, entah sama pasangan, keluarga, rekan kerja, atau siapapun. Kayak yang dikutip di sana, hidup jadi terasa jauh lebih sedikit drama. Hidup lebih sedikit drama. Wah, siapa sih yang nggak mau itu? Rasanya ini tujuan yang menarik ya. Tentu. Dan muaranya adalah peningkatan kesejahteraan psikologis secara menyeluruh. Kita ngerasa lebih utuh, lebih damai, tidur mungkin lebih nyenyak, mimpi buruk berkurang. Bisa jadi muncul visi atau semangat baru dalam hidup. Kita ngerasa lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih mampu nyebarin energi positif ke sekitar. Ini sejalan banget sama konsep kehidupan yang baik yang disebut di artikel merdeka.com. Hidup yang kaya akan hubungan bermakna, kontribusi ke orang lain, dan juga kemampuan nikmatin hal-hal baik dalam hidup. Dan ini ngikat balik ke poin soal memaafkan diri sendiri dari sumber Gramedia tadi ya, bahwa kedamaian internal itu jadi syaratnya gitu. Sangat terkait ya. Salah satu ulasan buku di artikel Gramedia itu nyimpulin kalau sulit buat seseorang benar-benar peduli dan berkontribusi ke dunia luar kalau rumah internalnya masih berantakan sama konflik diri. Rumah internal. Iya, nyelesain urusan sama diri sendiri lewat penerimaan dan pemaafan diri itu kunci buat bisa damai sama realitas eksternal dan berinteraksi secara lebih sehat. Jadi, kedamaian di dalam itu fondasi buat kedamaian di luar. Gitu kira-kira. Jadi kesimpulannya nih, memaafkan, terutama memaafkan diri sendiri, itu bukanlah tanda kelemahan atau sikap pasrah ya. Justru sebaliknya, ini tindakan keberanian dan sebuah alat pemberdayaan diri yang luar biasa. Dampaknya nyata, bukan cuma buat batin, tapi juga fisik, hubungan sosial, dan pertumbuhan Anda sebagai pribadi. Ini investasi paling berharga buat kedamaian Anda, sekarang dan nanti. Benar-benar sebuah hadiah, bukan buat orang lain, tapi ya buat diri Anda sendiri. Iya, kita udah kupas kenapanya, bagaimananya, berdasarkan sumber-sumber yang Anda kasih tadi. Mungkin sebagai penutup ya, ada satu pertanyaan nih buat Anda renungkan secara pribadi. Andai kata hari ini Anda bisa dengan tulus memaafkan diri sendiri buat satu hal aja, mungkin sesuatu yang kecil, mungkin sesuatu yang udah lama dipendam, perubahan sekecil apapun yang mungkin mulai Anda rasakan besok. Gimana langkah awal memaafkan diri ini bisa jadi pembuka pintu gitu buat kedamaian yang lebih besar dalam hidup Anda. Pertanyaan yang bagus banget buat dibawa pulang dan direnungkan ya. Terima kasih sudah menemani kami dalam penjelajahan tentang kekuatan memaafkan ini. Semoga percakapan kita hari ini ngasih Anda perspektif baru atau mungkin dorongan dalam perjalanan Anda sendiri ya.